Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami perkenalkan, nama saya Samsul Hadi. Kami di sini sedang melakukan penanaman hortikultura atau budidaya tanaman hortikultura di media polybag atau pot. Jadi kami berinovasi untuk penanaman sistem organik ini, yaitu satu, tanaman yang sistem organik selain pertumbuhannya itu kebal gitu ya, pertumbuhannya itu kebal, organik itu sifatnya umurnya lebih panjang, jadi kebal dari penyakit gitu. Sekaligus hasil yang dikeluarkan dari tanaman organik tersebut lebih bagus gitu. Seperti apa yang telah sudah saya perbandingkan ya antara tanaman organik dan non organik. Cabai ini kalau kita perbandingkan dengan tanaman yang non organik, dia lebih pedas sekali, di cabainya lebih pedas gitu. Kalau tanaman yang non organik mungkin perbandingannya antara 2 sampai 10. Jadi yang 2 itu tanaman organik, yang 10 itu non organik. Begitulah, organik itu sangat khas, ada khas tersendiri begitu. Di samping buah itu lebih manis dan lain sebagainya. Jadi intinya sekarang adalah kami ingin berinovasi untuk dari tanaman yang berbentuk pot atau polybag yang darinya dulu itu bunga, kita ganti adalah tanaman hortikultura seperti ini. Selain indah dan juga menguntungkan. Coba Bapak lihat ya, di sini banyak sayur-sayuran seperti ini. Dia tumbuh dengan lebat ini ya, tumbuh dengan lebat ya. Kalau kita tahu campuran dari media tanah antara pupuk dan tanah dan juga kompos, maka akan mendapatkan tumbuh yang begitu bagus seperti ini. Begitu. Nah, seperti ini. Bagus seperti ini ya. Ini tanaman selada dan juga belum juga yang lainnya ini ya. Di sini juga ada tanaman cabai, ada kangkung ya, ada pokcai ya di sini ya. Ada pokcai. Tanaman ini nanti kita petik setiap hari ya, untuk kebutuhan kita sehari-hari, dan juga cabenya juga kita petik ya untuk kebutuhan kita sehari-hari begitu. Nah, jadi maka dari itu kami mengajak untuk masyarakat agar belajar untuk berkreasi atau kreatif untuk penanaman tanaman hortikultura ini. Karena begini Mas ya, nah, selama ini kan banyak sekali masyarakat yang tidak mempunyai pekarangan rumah ya, yang untuk bisa bercocok tanam. Dan juga ada juga masyarakat yang tidak punya bercocok tanam atau tidak punya lahan pertanian begitu. Makanya kami ingin belajar ya, atau ingin jadikan suatu percontohan terhadap masyarakat bagaimana cara untuk penanaman tanaman hortikultura lewat polybag atau pot, selain untuk menghiasi rumah dan juga menguntungkan, bisa dipakai untuk kebutuhan kita sehari-hari begitu. Jadi kadang-kadang masyarakat itu antusias sekali untuk bisa menanam ya, untuk bisa menanam tanaman hortikultura, tapi karena mungkin tidak punya pekarangan, nah, maka dari itu kami berinovasi untuk penanaman lewat polybag atau pot. Kalau kita pelajari dengan media-media yang ada, dengan perawatan yang tekun, akan menghasilkan seperti ini ya. Hasilnya bagus juga, hasil dari penanaman lewat pot atau polybag gitu. Jadi kami ingin mengajak semua masyarakat, khususnya ya masyarakat Desa Tambong ya, monggo untuk belajar berkreasi atau kreatif secara mandiri untuk menanam tanaman hortikultura melalui polybag atau pot. Nah, bisa kita lihat ya di sini ya, seperti ini contohnya ini ya. Di sini juga ada raknya ya. Di sini juga ada seledri dan juga sati seperti sana itu. Nah ini ya, sangat bagus sekali kalau dilihat keindahannya ya, insya Allah mungkin melebihi dari keindahan bunga ya. Selain
indah dan juga menguntungkan seperti itu. Terus mungkin Bapak mulai tadi kan ngomong masalah hortikultura ya. Iya. Mungkin banyak teman-teman di luar sana yang masih belum tahu apa sih hortikultura nih. Yang tanaman hortikultura itu apa sih secara luasnya itu seperti apa? Ya, tanaman hortikultura itu adalah tanaman yang sifatnya seperti tanaman cabai, seperti rempah-rempah gitu ya, seperti sayur-sayuran, dan juga itu kan kata sebutan hortikultura itu. Oh, gitu. Jadi kata hortikultura itu adalah kata sebutan tanaman-tanaman yang sifatnya seperti cabai, tomat dan lain sebagainya itu hortikultura. Kalau tanaman yang berbentuk itu juga hortikultura seperti rempah-rempah dan lain sebagainya itu ada hortikultura. Gitu. Terus Pak, Bapak kan sudah ibaratkan berhasil menanam beberapa jenis cabai, beberapa jenis sayuran dan kangkung dan masih banyak lagi yang lainnya. Apakah sebelumnya Bapak ini pernah belajar atau gimana Pak sebelumnya kok bisa menanam tanaman hortikultura ini sehatnya bagus kayak gini? Oh iya ya. Begini, orang itu kan tergantung dari dari ketekunan ya. Selama ini kami ini adalah petani pemula ya, ya insya Allah kami juga pernah mengikuti beberapa pelatihan antara lain ya pelatihan di pertanian ya, dan juga beberapa kerajinan begitu, ada beberapa sertifikat yang perlu saya kasih tahu nih. Nah, seperti ini ya, kami juga pernah mengikuti pelatihan pertanian ya. Ini ada sertifikatnya. Agak tinggi Pak. Nah, ini ya. Nah, begini ya. Ini pernah mengikuti pelatihan kerajinan ya. Kerajinan atau pelatihan UKM ya, usaha kredit kecil. Dan juga ini adalah sertifikat pelatihan dan penyuluh ya atas nama kami sendiri, yaitu ini seperti ini. Jadi kami ini di sini juga pernah melakukan pelatihan ya. Pelatihan dan juga kami ini adalah salah satu anggota kelompok tani yang ada di Desa Tambong gitu. Nah, ini ya cabai ya, ini tanamannya begitu bagus ya. Nah, kalau kita taruh di depan rumah kan bisa indah begitu ya kalau ada buah seperti ini. Itu jenis cabai apa Pak? Ini mungkin Bapak bisa menjelaskan beberapa jenis cabai ini. Cabai ini ada bermacam-macam cabai. Ini juga ada cabai rawit ya, cabai rawit yang kecil ya. Biasanya cabai ini digunakan untuk ya seperti makan itu makanan apa namanya, mie goreng ya, orang bahasa sini itu mie goreng, heci gitu ya. Itu cabai kecil seperti ini. Ini juga ada cabai jumbo. Nah, seperti ini. Nah, nanti kita petik seperti ini, nanti akan tumbuh kembali ya, seperti yang hijau tumbuh kembali. Nah, gitu. Nah, kenapa kok tanaman ini di sini saya kasih seperti ini ya? Kebanyakan kebiasaan masyarakat itu ya mengenai perawatan cabai itu kadang-kadang orang itu satu lupa ya, datang malas untuk menyiram, sehingga kami berinovasi untuk dengan cara penyiramannya melalui di bawah sini. Jadi ini nanti ini dikasih air biar kita tidak menyiram setiap hari gitu. Nah, ini dikasih air di sini biar kejenuhan itu tidak ada. Kadang-kadang orang itu faktor malasnya itu karena penyiraman. Nah, selain juga tidak kotor, tidak mengotori ya di wilayah yang teras rumah itu. Jadi kalau kita kasih air di sini untuk membantu penyiraman daripada media tersebut gitu. Nah, ini juga banyak ya, ini cabainya begitu lebat ini, wah gitu, lebat sekali buahnya. Dan sini juga ada apa namanya, rempah-rempah, ada jahe merah, dan juga ini Pak bayangkan aja ya, cabainya seperti ini, buahnya lebat sekali. Dan juga banyak lagi yang lain ya, tanaman-tanaman yang lain. Saya juga tanam kelor ya, kebetulan kelornya ini masih ada yang nah itu ada terong, ada serai.
ya di situ ya. Ada kunyit dan banyak tanaman lainnya juga, yang lainnya itu ada apa namanya seledri begitu. Nah ini juga ada tanaman seladah ya, nah seperti ini. Nah kenapa kok tanaman ini kok, nah, ini juga ada tanaman kangkung ini seperti ini ya. Nah ini tanaman kangkung itu seperti ini ya. Nah, nanti orang itu untuk perawatan setiap hari kita cukup menyiram di dalam pan sini aja. Nah, di sini aja disiram. Nah, selain juga penyiraman yang disiram beberapa hari begitu ya. Nah, mungkin disiram dulu, mungkin beberapa hari tidak disiram lagi. Soalnya orang itu kadang-kadang menyiram itu malas gitu loh, malas gitu. Bagi orang yang kadang-kadang malas, sehingga kami menyiram dengan sistem seperti ini. Gitu. Nah, di sini saya juga menyiapkan beberapa rak ya, beberapa rak. Ini rak ini rencananya kan untuk apa namanya itu, untuk sayuran tersebut ya. Nah di sini nanti ada berbagai macam sayuran, mungkin barangkali di sini dikasih cabai atau mungkinnya dikasih sayuran kangkung, di sini selada dan lain sebagainya. Dan saya juga menyiapkan raknya. Nah, berbagai macam model rak di sini, ada yang besi, ada yang kayu gitu. Nah, bentar. Ada di sini juga ya. Sini juga ada berbagai macam tanaman ya, sayur-sayuran ya. Nah, kebetulan saya juga menanam beberapa bunga seperti ini agar mungkin untuk menghiasi atau selingan ya. Atau mungkin orang itu kadang-kadang menaruh apa namanya tanaman itu di rak itu ya, kadang-kadang juga diselingi bunga seperti ini ya. Nanti dikasih satu atau gimana ya, yang lain mungkin sayur gitu, agar tidak ada variasinya begitulah. Nah di situ juga banyak sayur-sayuran, di situ ada sayuran bayam, ada juga sayur sawi ya, ada pokcai di situ, ada pokcai dan banyak juga yang lainnya. Untuk media kerambanya itu di mana, Pak? Media keramba di sini, Pak ya. Oh. Nah ini di bawah dari tanaman tersebut ada media keramba. Nah, kebetulan untuk pengisian ikannya ini insya Allah masih belum gitu. Oh ini masih belum ada? Belum ada, rencananya nanti kalau memang kami ada apa namanya, ada masyarakat atau mungkin masyarakat yang lain ingin menaburkan apa namanya benih, monggo silakan gitu. Nah, saya ini sifatnya kan apa ya, ingin memberikan percontohan di masyarakat ya. Jadi bukan hanya untuk saya sendiri gitu. Jadi untuk menjadikan percontohan masyarakat, kalau memang masyarakat ingin menaruh bibit di sini untuk dirawat, monggo silakan. Ini ada beberapa petak di sana ya. Ada beberapa petak, mungkin ada 4 atau 5 petak ya. Dari sana ujung ke sana itu ada mungkin 5 petak gitu ya. Kalau memang masyarakat yang lain ingin menaruh bibit di sini, dirawat gitu sampai besar, monggo silakan gitu. Gitu. Juga ada banyak banyak tanaman rempah-rempah seperti ini. Nah itu, ini di sini ada juga jahe merah ya, ada juga serai merah gitu, ada kunci, ada laos ya, kunyit gitu, dan juga banyak rempah-rempah lainnya. Menciptakan pertumbuhan ekonomi di bidang pertanian dan perikanan sistem organik secara modern sekaligus menjadikan masyarakat yang kreatif. Itu bagaimana, Pak? Ya itu tadi ya, harapan kami, saya ini kan belajar untuk bercocok tanam ini ya sesuai dengan bukti dan pengalaman saya yang ada. Ya ingin memberikan percontohan di tengah masyarakat ya. Nah, yang jelas kalau memang masyarakat ingin sekali menanam ya dengan media polybag ini yang saya sebutkan tadi ya, yang jelas ya kalau memang masyarakat kreatif ya untuk menanam tanaman hortikultura di media pot dan polybag ini, yang justru ya bisa membantu menciptakan pertumbuhan ekonomi di tengah masyarakat begitu, di tengah masyarakat. Terus harapan Bapak bagaimana dalam melakukan kreativitas ini, Pak?
Ya harapan saya yang pasti saya ya berharap dengan bukti-bukti yang ada, dengan pengalaman-pengalaman kami yang ada seperti ini, kami mengharap dukungan ya, mengharap dukungan dan support kepada pihak-pihak terkait ya, antara lain seperti pemerintah desa begitu ya, dan juga pihak-pihak yang lain seperti PKK, seperti BUMDes gitu ya, seperti KSM yang saat ini juga membuat inovasi, membuat pupuk begitu ya, membuat makanan ikan begitu katanya seperti itu. Ya harapan saya ya minta support dan dukungan dari mereka. Tanpa dukungan dari mereka mungkin saya kira kami secara mandiri ya tidak mampu begitu. Jadi harus ada peran serta pemerintah desa dan juga peran serta masyarakat dalam penanaman budidaya tanaman hortikultura ini gitu, di media polybag ini gitu. Oh iya. Ya udah Pak, terima kasih ya Pak ya. Oke, sama-sama. Dan terima kasih atas liputannya gitu. Iya.